para intelektual muda, yuk kita bahas materi tentang TOEIC. So, here we go. Nah, para intelektual muda, kali ini pembahasan kita itu tentang pronouns. Namun kita hanya fokus pada personal pronouns, dan yang akan kita bahas untuk personal pronouns hanya ada dua saja, possessive adjective dan reflexive pronouns. So, here we go. Baik, para intelektual muda, kita kenal itu apa sih personal pronouns? Personal pronouns merupakan pronouns atau kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Nah, para intelektual muda, soal tentang personal pronouns biasanya ada yang terkait dengan possessive adjective. Nah, apa itu possessive adjective? Merupakan determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau possession terhadap noun. Noun ini merupakan kata benda ya, jadi menyatakan kepemilikan terhadap kata benda. Oke, ini contohnya. Baik, kita lihat contoh dulu ya, soal-soal terkait dengan TOEIC. The employees participating in the time management seminar will learn how to utilize time more effectively at work. Ada jawabannya they, their, them, dan theirs. Nah, mana yang merupakan possessive adjective yang menunjukkan atau menyatakan kepemilikan terhadap kata benda? Kita lihat, ini dia. Possessive adjective itu ada my, your, his, her, its, our, their. Di mana possessive adjective itu is used as an adjective and modifies as a noun or a noun phrase. Jadi dia dimodifikasi sebagai kata benda atau frasa nomina. Jadi kalau begitu, dilihat dari sini subjeknya adalah the employees dan ini adalah jamak. Mana yang merupakan possessive adjective di sini dari pilihan jawabannya? Yang menjadi pilihan jawaban possessive adalah their. Nah, ditandai gini aja deh. Nah, coba lihat ke sini. Oke, here we go. Their possessive adjective untuk menyatakan kepemilikan terhadap benda. Oke, sekarang lihat nih contoh yang kedua di sini. All customer, ini dijelaskan ya. All customers who renew their. Kenapa their juga? Karena lihat nih jamak. Oh, berarti their. Kalau my untuk I, you untuk you, your untuk you ya. His itu untuk he, her itu untuk she, subjek she, ini untuk it, subjek it, ini untuk subjek we, ini untuk subjek they atau jamak. Ini kan jamak, nah itu their dia. Oke, sekarang kita masuk ke reflexive pronoun. Apa sih reflexive pronoun? Merupakan kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Jadi, untuk menunjukkan apa? Orang atau benda yang sama, baik itu subjek maupun objek. Kita lihat contoh. Miss Simpson decided that she would fix the copier when no one in the office volunteered to do it. Nah, Miss Simpson memutuskan bahwa dia akan memperbaiki kopi ketika tak seorang pun di kantor yang volunteer untuk melakukannya atau mengerjakannya, untuk memperbaikinya, maksudnya gitu ya. Jadi mana yang subjeknya di sini? Miss Simpson. Decide, she ini juga jadi subjek. Nah, jadi refleksif itu tadi apa? Kata ganti subjek yang menunjukkan bahwa subjek atau objeknya adalah orang atau benda yang sama. Jadi benda yang sama nih atau orang atau benda yang sama dari she Simpson. Oke, kalau she menjadi herself. So, ini ada she subjeknya, maka menjadi herself. Nah, gitu.
Kenapa? Kita lihat reflexive pronoun itu ya. Myself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, ourselves, themselves. Jadi dia merujuk kepada apa tadi? Ini dia, orang atau benda yang sama. Kita lihat contohnya ini, pembahasan berikutnya. Reflexive pronouns are used when the object of the verb is the same as the subject. With their use by it cannot be omitted. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa reflexive pronoun itu digunakan ketika objek dari sebuah kata kerja sama dengan subjeknya, objek sama dengan subjek. Contoh, by closing the $3 million contract, Mr. Smith ya has announced himself. Jadi ini subjeknya, ini objeknya. Jadi objek sama dengan subjek. Karena ini he, maka reflexive pronounnya adalah himself gitu. To be skilled negotiator. Oke, ini ditandai deh. Oke, laki-laki menjadi himself. Gitu. Berikutnya, the reflexive pronouns can also be used to give more emphasis to the subject or object. With this use, it can be omitted. Nah, kalau yang tadi tidak bisa di-omitted, cannot be omitted, tidak boleh dihilangkan. Sedangkan ini bisa di-omitted, boleh dihilangkan. Nah, jadi apa itu reflexive pronoun? Dapat digunakan untuk memberikan emphasis, penekanan pada subjek dan objek. Nah, penggunaannya itu dapat tidak boleh, cannot be omitted, tidak boleh dihilangkan. Contohnya, except as specially explained in this manual, do not accept to service the printer yourself. Nah, ini penekanannya pada dirimu. Do not, jangan attempt to service the printer yourself. Jadi ada di sini yang subjeknya ya. Jadi dia memberikan tekanan kepada someone, emphasis subjek dan objek, emphasis kepada subjek atau objeknya. Okay, so reflexive pronoun and then possessive adjective yang membahas tentang personal pronouns. Lanjutannya nanti kita akan jawab atau bahas tentang object pronoun, subjective pronoun, dan possessive pronouns nanti ya. Ini possessive, kalau di sini possessive adjective. Okay, so thank you for watching. See you for the next video.